Pada saat ini, aura di tubuh Ming Dao juga menyatu, menjadi tebal dan dalam, dan dia telah sepenuhnya memasuki alam puncak transendensi tingkat pertama. Qin Chen memandang Ming Dao dengan matanya yang tajam, tersenyum, dan berkata dengan ringan, "Itu bagus, mari kita konsolidasikan. Anda baru saja berintegrasi ke dalam dunia di dalam tubuh saya, jadi Anda mungkin tidak begitu mahir dalam hal itu, cobalah." "Terima kasih Tuan," ucap Ming Dao meraung, sangat bersemangat, dan berlutut dengan satu kaki. Transendensi puncak tingkat pertama. Qin Chen berkata dengan tenang, "Anda baru saja bergabung dengan langit dan bumi sekarang, dan kekuatan saya belum mencapai terobosan. Setelah saya bergabung dengan orang yang lebih kuat dan membuat terobosan dalam kultivasi Anda juga akan menerobos. Pada saat itu, tidak sulit untuk menjadi penguasa area terlarang." "Saya," ucap Ming Dao sangat bersemangat dan wajahnya memerah. Menjadi penguasa area terlarang. Dia bahkan tidak bisa memikirkannya sebelumnya, tapi sekarang, dia sangat bertekad dan yakin. "Terima kasih Tuan," ucap Ming Dao buru-buru berlutut dan berteriak, ekspresinya saleh dan bersemangat. "Hahaha, bagaimana? Aku tidak membohongimu kan? Kalian sekelompok idiot. Di mataku, kalian hanyalah sekelompok semut. Bagaimana kalian pantas ditipu olehku?" ucap Wan Gu Mingzu berkata sambil tersenyum. Qin Chen tersenyum sedikit, dan langit dan bumi berguncang. Namun, di langit dan bumi, Sagui sudah lesu. Sungguh, itu benar-benar berhasil. Dia melihat aura Ming Dao dengan cepat menjadi lebih kuat, dan dia mencapai transendensi puncak tingkat pertama dalam satu gerakan. Aura itu begitu tebal dan mengerikan, bahkan lebih mengerikan dari dirinya sekarang. Qin Chen memancarkan aura ganas, dia menoleh dan memandang Sagui dengan ringan, niat membunuh yang ganas sedikit menghilang. Tubuh Sagui bergetar dan hatinya ketakutan. Pada saat ini, dia tidak dapat lagi mempertahankan ketenangannya. Dia segera berlutut di tanah, menundukkan kepalanya dan berkata dengan ketakutan, "Sagui, memberi hormat kepada tuannya." Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kamu bersedia tunduk padaku, apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mengingatkanmu?" Sagui tiba-tiba mengerti. Pada saat ini, tanpa ragu-ragu lagi, Sagui meraung, dan aura keagungannya muncul seketika. Sumber jalan dunia bawah yang sangat kuat dengan cepat mengalir ke dunia kekacauan. Setelah mengetahui bahwa Qin Chen benar-benar reinkarnasi kosmik, dia tidak lagi ragu-ragu. Mampu mengintegrasikan kekuatan jalan di laut kosmik adalah peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi orang-orang di dunia bawah. Hanya dengan perpaduan yin dan yang, dia dapat mencapai terobosan yang luar biasa. Belum lagi jika Qin Chen meningkatkan kultivasinya di masa depan, mereka juga akan dapat meningkat. Mereka belum membuat kemajuan apapun selama bertahun-tahun. Karena tanah terbengkalai berada di dunia bawah dan merupakan tempat pengasingan, tidak banyak sumber daya dan ruang untuk ditingkatkan. Kalau tidak, bagaimana tempat ini bisa menjadi penjara di dunia bawah? Cara roh jahat yang menakjubkan dengan cepat bergabung ke dalam dunia kekacauan, dan dunia kekacauan yang semula tenang mulai melonjak dan meluas lagi. Perubahan ini sebanding dengan integrasi Ming Dao, yang sekali lagi membuat perubahan menakjubkan di dunia kekacauan. Pada saat yang sama, kekuatan dunia kekacauan kembali masuk ke dalam tubuh Sagui, dan aura di tubuh Sagui menjadi diperkaya dalam sekejap. Sagui meraung, dan kekuatan jahat yang tak ada habisnya menyapu tubuhnya. Di belakangnya, sesosok bayangan muncul samar-samar. Dewa semua fenomena. Di sampingnya, Ming Dao tampak iri saat melihat ini. Dalam hati Sagui, dia bahkan lebih bersemangat dan gembira. Pada saat ini, setelah berintegrasi ke dalam aturan dunia bawah di dunia kekacauan, dia benar-benar merasakan alam dari dewa semua fenomena dalam satu gerakan. Namun, pada saat ini, seperti Qin Chen, dia hanya memadatkan bayangan dan belum benar-benar melangkah ke dalamnya. Namun meski begitu, ini merupakan kemajuan yang sangat besar bagi Sagui. Entah berapa tahun, akhirnya aku merasakan alam dewa-dewa semua fenomena. Gumam Sagui dengan gemetar. Saat ini, dia bahkan ingin menangis. Selama bertahun-tahun, dia berlindung di pemakaman kematian dan berjuang dengan berbagai cara untuk mencapai transendensi tingkat kedua. Setelah dia memasuki transendensi tingkat kedua, di tanah terlantar ini, dia tidak lagi menjadi tingkat terendah dari transendensi, bahkan jika dia memasuki beberapa area terlarang, juga bisa menjadi jenderal. Namun,
dia masih belum mampu menerobos. Sekarang, dalam sekejap, dia melewati ambang batas yang belum pernah dia lewati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia masih ragu tentang Qin Chen sebelumnya, tetapi sekarang dia bahkan merasa mengapa Qin Chen tidak muncul lebih awal sebelumnya. Ketika aura roh jahat melonjak, aturan mengenai roh jahat di dunia yang kacau seketika menjadi kuat dan diperkaya. Kekuatan semacam ini juga memberi umpan balik kepada Qin Chen. Bayangan di belakang Qin Chen muncul lagi, kali ini wajah bayangan itu lebih jelas, dan aura kematian yang menakjubkan memenuhi udara, membuat bayangan di belakang Qin Chen tampak seperti dewa kematian. Tiba-tiba ada dua jalan transendensi lagi di dunia kekacauan, dua pemahaman lagi tentang jalan dunia bawah, dan dua orang yang lebih kuat dengan kekuatan aturan. Qin Chen dengan cepat memasuki pemahaman baru. Pemahaman kedua orang tentang jalan besar terus muncul di benak Qin Chen. Dunia sedang berkembang. Aturan asli dunia kekacauan juga semakin kuat. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Qin Chen tiba-tiba membuka matanya, napasnya berubah, dan dengan ledakan, lapisan kedua napas transenden melewatinya. Di dunia, Ming Dao dan Sa Gui juga langsung membuka mata mereka. Setelah Qin Chen membuat terobosan, Ming Dao sebenarnya membuat beberapa kemajuan, tetapi masih agak jauh dari memasuki transendensi tingkat kedua, tetapi Sa Gui sudah setengah melangkah ke transendensi tingkat kedua. Masih terlalu sedikit pemahaman tentang aturan dunia bawah. Merasakan sumber di dalam tubuhnya, Qin Chen berpikir. Baik Ming Dao maupun Sa Gui bukanlah penguasa transendensi tingkat kedua, jadi masih agak sulit untuk menggabungkan aturan Dao mereka untuk memasuki tingkat kedua dalam satu gerakan. Tetapi jika kita dapat mengintegrasikan beberapa detasemen tingkat kedua lagi, dengan kecepatan ini, hanya masalah waktu sebelum kita dapat masuk ke dalam detasemen tingkat kedua. Qin Chen mengangkat tangannya. Dalam sekejap, dunia terbalik, dan mata beberapa orang menjadi kabur, dan mereka muncul di depan Qin Chen. Saat berikutnya, mereka berdua berlutut pada saat yang sama dan berhormat. Qin Chen memandang mereka berdua dan tersenyum, kalian berdua memiliki kekuatanmu sendiri. Kalian bisa pergi sekarang dan membawa semua orang di bawah komandomu. Yang kuat dan setia dapat diintegrasikan ke dalam dunia batin tuan muda ini. Lagi pula, kalian semua pasti punya beberapa teman kan? Bawa semua teman kalian ke sini. Aku akan menunggu mereka di sini. Teman-teman Ming Dao dan Sa Gui pasti adalah orang kuat yang transenden. Sekarang Qin Chen lebih ceria dan tidak keberatan berintegrasi dengan orang yang lebih transenden. Tuan, saya khawatir teman-teman kami, mereka tidak akan mendengarkan kami, ucap Ming Dao dan Sa Gui mengerutkan kening. Di tanah terlantar, semua orang berkelahi dan bersekongkol satu sama lain. Yang disebut teman sebenarnya adalah pesaing yang hanya bekerja sama sesekali. Tidak ada yang sepenuhnya bisa diandalkan. Di sini, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang akan percaya bahwa Ming Dao dan Sa Gui memanggil mereka untuk datang, dan kebanyakan orang akan waspada dan tidak akan pernah datang dengan mudah. Qin Chen sedikit tersenyum, sederhana saja. Jika Anda hanya mengatakan Anda menemukan mata air laut mati di sini, bukankah mereka akan tergerak? Mendengar kata-kata itu, Ming Dao dan Sa Gui terkejut. Mereka berdua saling berpandangan, dengan kesadaran tiba-tiba di mata mereka. Jika mereka menemukan mata air laut mati, orang-orang ini akan benar-benar datang ke sini, bukan demi mereka, tapi demi keuntungan mereka sendiri. Siapa yang tidak menyukai harta karun seperti mata air laut mati? Tuan, mata air laut mati ini sangat penting. Di dalamnya terdapat aura jalan laut mati. Bahkan pemilik kawasan terlarang pun akan menginginkannya. Jika berita itu bocor dan menarik orang-orang kuat, maka ucap Sa Gui tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jangan khawatir, saya punya pengaturan sendiri. Ucap Qin Chen tersenyum ringan. Sebenarnya, mata air laut mati sudah dihilangkan seluruhnya olehnya, dan yang tersisa hanyalah jasad. Kalau orang kuat datang, tidak akan ada untung sama sekali. Kabar disebarkan hanya untuk menarik orang lain datang. Tentunya sebelum melakukan hal tersebut, kita harus terlebih dahulu mencari cara untuk menutupi nafas mata air laut mati agar tidak terekspos terlebih dahulu. Wan Gu, bisakah kamu menemukan cara untuk menutup nafas mata air laut mati ini? Ucap Qin Chen menoleh untuk melihat ke arah Wan Gu Mingsu. Leluhur Wan Gu Ming tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, Tuan Muda Chen, aura mata air laut mati ini sangat istimewa, dan tidak dapat disembunyikan dengan cara biasa.
Selain itu, tidak apa-apa jika Anda membiarkan bawahan ini bertarung, tapi mata air yang tersembunyi ini, saya khawatir. Saat ini, gadis kecil tiba-tiba muncul dan berkata, "Kakak, tempat lahirnya mata air laut mati sangatlah istimewa. Ada beberapa tempat khusus di sekitarnya. Jika kita menggunakan tempat khusus ini untuk menghalangi nafas mata air laut mati, itu seharusnya tidak menjadi masalah." Oh, Qin Chen melirik gadis kecil itu, tempat yang spesial. Gadis kecil itu mengangguk, "Kakak, lihatlah pegunungan di sekitarmu. Kelihatannya acak, tetapi sebenarnya memiliki beberapa aturan khusus. Tempat munculnya mata air laut mati tentunya bukanlah kemunculan sembarangan di tempat terlantar, melainkan memiliki ciri-ciri tertentu." Karakteristik. Hati Qin Chen bergerak, sosoknya tiba-tiba terbang ke langit, dan pupil tak terlihat terbuka di antara alisnya dan melihat ke bawah. Melihat ini, Qin Chen terkejut. Dengan mata air laut mati sebagai pusatnya, terdapat banyak gunung di sekitarnya. Pada pandangan pertama, sepertinya tidak ada apa-apa, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, sepertinya itu mengandung semacam jalan pola tertinggi. Hanya dengan melihat pola seperti ini, Qin Chen merasa seolah-olah dia telah melihat sekilas jalan tertinggi, dan merasakan kejutan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Bagaimana mata air laut mati ini terbentuk? Gumam Qin Chen terkejut. Pola jalan ini tersembunyi dengan baik. Jika gadis kecil itu tidak mengingatkannya, bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia mungkin tidak dapat melihat pola medan khusus ini. Garis-garis ini, gumam Qin Chen sedikit mengernyit dan mulai berpikir secara mendalam. Kalaupun melihat ciri-ciri khusus di bawah ini, tidak mudah untuk menggunakan garis-garis khusus tersebut untuk menutupi mata air laut mati. Kakak, menurutku sisi itu, sisi ini, lokasi itu, dan sisi itu, tempat-tempat ini seharusnya menjadi tempat yang lebih penting di gunung ini. Saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba berkata di langit sambil menunjuk ke beberapa tempat di bawah. Hah? Qin Chen tampak terkejut ketika diingatkan oleh gadis kecil itu. Tempat yang ditunjuk gadis kecil itu memang merupakan tempat paling kritis di medan di bawah. Bahkan dia belum pernah bisa melihatnya sebelumnya. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap gadis kecil itu dengan kaget. Apakah mata Yin Dan yang hidup dan mati benar-benar ajaib? Ia dapat melihat fitur luar biasa dari medan di bawah dalam sekejap. Penglihatan seperti ini jauh lebih menakutkan daripada transendensi puncak tingkat ketiga seperti leluhur Wan Guming. Mengetahui pentingnya medan, hati Qin Chen tergerak. Saat berikutnya, material terbaik yang tak terhitung jumlahnya dari dunia bawah tiba-tiba muncul di tangannya. Semuanya diperoleh dari tangan Lord Heiyun, Jiulao, Mingdao, Sagui, dan lainnya. Materi dikumpulkan oleh Qin Chen, itu dengan cepat disempurnakan menjadi bendera formasi, dan jatuh di medan khusus itu dalam sekejap. Rangkaian pembatasan cahaya yang tak terlihat menyebar ke seluruh dunia. Saat berikutnya, mata air laut mati yang awalnya terletak di bawah perlahan menghilang dan tersembunyi di dalam formasi. Oke, bagus. Ucap Qin Chen tersenyum sambil melihat mata air laut mati, yang benar-benar tersembunyi. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir aura mata air laut mati akan terekspos, dan dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk membuat rencana. Sosok Qin Chen bergoyang dan mendarat di tanah. Pada saat ini, Mingdao dan Sagui terkejut melihat mata air laut mati menghilang dari mata mereka, dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kengerian Qin Chen. Oke. Kalian berdua boleh pergi. Jangan bicara omong kosong di luar, karena dao kalian telah menyatu dengan dunia batin pemuda ini. Segala sesuatu yang kalian lakukan akan tercermin dalam dao dan dirasakan oleh saya. Siapapun yang membocorkan Shaoren ini, saya akan mengetahui informasi apapun dalam sekejap, dan pada saat itu, Anda akan berakhir. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen langsung menutup hubungan antara dunia kekacauan dan dunia luar. Untuk sesaat, mereka berdua sepertinya telah kehilangan kesadaran akan dao, dan untuk sesaat, aura mereka langsung memudar, dan ekspresi mereka berubah. Mereka memiliki perasaan bahwa selama Qin Chen mau, dia dapat mengalahkan jiwa mereka dan membuat mereka terbang dalam sekejap dengan mengendalikan jalannya. Namun, keduanya tidak panik. Karena ini sejalan dengan pemahaman mereka tentang Qin Chen. Kedua orang itu buru-buru berlutut di tanah. Di dunia bawah ini, yang lemah memakan yang kuat. Mampu mengikuti reinkarnator kosmik adalah berkah mereka selama 3 kehidupan. Beraninya mereka menghancurkan masa depan mereka.
Bahkan jika dia memasuki area terlarang, masa depannya jauh lebih cerah dengan mengikuti Qin Chen. Area terlarang hanya bisa memberi mereka tempat tinggal, tapi tidak bisa meningkatkan kekuatan mereka dan menjadikan mereka secara fundamental menjadi superior. Tuan, kami pasti akan menyelesaikan misinya, ucap Sagui dan Ming Dao berkata dengan hormat. Saat berikutnya, sosok kedua orang itu berkedip-kedip dan tiba-tiba menghilang ke langit. Qin Chen memperhatikan kedua orang itu pergi dan tersenyum. Itu bagus. Dia akhirnya mengambil langkah pertama di dunia bawah ini. Tempat terbengkalai ini sebenarnya adalah tempat yang bagus untuk meningkatkan kekuatanmu. Gumam Qin Chen dengan cepat memasuki formasi dan mulai mengaturnya secara diam-diam. Bersiap untuk masalah besar. Setelah Ming Dao dan Sagui pergi, Qin Chen memasuki mata air laut mati lagi dan memperoleh pencerahan. Saat ini, dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan dan harus menghemat waktu untuk meningkatkan dirinya. Di mata-mata air laut mati yang luas, Qin Chen tertahan di dalamnya, dengan hati-hati memahami segala sesuatu di sekitarnya. Semakin memahami mata air laut mati, semakin Qin Chen merasakan keistimewaan mata air laut mati. Misteri yang terkandung di dalamnya membuat Qin Chen sangat terpesona olehnya. Sementara Qin Chen terus-menerus memahami mata-mata air laut mati, Ming Dao dan Sagui juga kembali ke wilayah mereka satu demi satu. Di Lembah Pedang, ini adalah wilayah Ming Dao. Sebagai transenden tingkat pertama, Ming Dao telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun dan telah mengumpulkan banyak tenaga kerja di sini. Dia telah melakukan beberapa tugas untuk kota yang ditinggalkan sepanjang tahun dan telah memperoleh keuntungan popularitas tertentu. Pemimpin sudah kembali. Pada saat ini, segera setelah Ming Dao terbang kembali ke wilayahnya sendiri, banyak bawahannya di sekitarnya yang bersemangat dan berbicara dengan penuh semangat. Ming Dao melayang di atas lembah pedang, melihat banyak bawahannya di bawah. Banyak dari mereka adalah tokoh tingkat tertinggi, dan banyak yang terbaik di antara yang tertinggi. Bahkan ada beberapa yang setengah langkah di level transenden. Tetapi di tempat seperti tanah terbengkalai, jika Anda tidak mencapai transendensi, Anda benar-benar seperti seekor semut. Anda hanya dapat melakukan beberapa tugas. Di mana penjaga pedang itu? Berdiri di platform paling megah di atas lembah pedang, Ming Dao berteriak dengan dingin. Platform di sini sepertinya telah dipotong langsung oleh pedang raksasa, halus dan rata, tetapi juga memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Disinilah biasanya Daogu mengadakan pertemuan. Sekelompok pria kuat berjubah hitam datang dan mendarat di samping Ming Dao dalam sekejap, dan mereka berenam berlutut dengan hormat. Keenam orang ini semuanya adalah budidaya transenden setengah langkah, mereka adalah 6 penjaga pedang di sekitar Ming Dao dan bertanggung jawab atas segalanya di lembah pedang. Dengarkan perintahku, Daogu akan segera bergerak untuk pindah. Semua orang membawa barang-barangnya dan aku akan memberimu waktu setengah hari untuk segera berangkat dan mengikutiku ke suatu tempat, perintah Ming Dao dengan dingin. Apa? Pindah? Ada bisikan di lembah pedang, dan mereka memandang Ming Dao dengan tidak percaya. Apa yang terjadi? Mengapa kita pindah begitu cepat? Tidak mudah untuk membangun pemukiman di tanah terlantar. Butuh waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk membangun tempat seperti lembah pedang. Sekarang Tuan Ming Dao benar-benar mengatakan bahwa dia ingin pindah. Kemana harus pindah? Migrasi begitu banyak orang bukanlah perkara sederhana di tanah terlantar. Merasakan keterkejutan dan diskusi di sekelilingnya, mata Ming Dao menjadi dingin. Niat membunuh yang mengerikan langsung keluar dari tubuhnya, langsung menekan semua orang yang hadir. Apa? Aura di tubuh Tuan Ming Dao. Gumam 6 penjaga pedang berlutut dalam sekejap dan memandang Ming Dao dengan ngeri. Mereka adalah orang-orang yang paling dikenal yang mengikuti Ming Dao, dan mereka segera merasakan aura pemimpinnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan pasti ada terobosan yang luar biasa. Tuanku, Anda, saya melakukan petualangan belum lama ini dan menemukan tempat khusus. Ada peluang luar biasa menunggu kita untuk menemukannya. Selama peluang di sini dapat ditemukan, Anda semua memiliki kemungkinan untuk melakukan terobosan. Jika tidak, mengapa saya harus menyerahkan lembah pedang yang telah saya bangun dengan susah payah dan menuntun Anda untuk bermigrasi? Mengapa Anda tidak melakukannya untuk saya secepatnya? Ucap Ming Dao berkata sambil mendengus dingin. Ya, baik Tuan, ucap semua orang di lembah pedang. Langsung menjadi bersemangat. Dalam sekejap, semua orang mengambil tindakan.
Mereka tidak bisa menolak perintah Ming Dao, apalagi menuntun mereka untuk menemukan peluang besar. Di tanah terlantar ini, siapa yang tidak ingin meningkatkan kekuatan mereka? Dan Anda, kirimkan 2 surat ini ke Gunung Tianyin dan Punggungan Liu Jue, dan beritahu Dewa Tianyin dan Liu Jue Mingnu bahwa saya memiliki kesempatan untuk mengirimkannya kepada mereka berdua, sehingga mereka dapat memimpin pasukan mereka untuk datang ke sini. Ucap Ming Dao mengangkat tangannya dan menyerahkan 2 batu giok Ming hitam ke tangan penjaga pedangnya. Baik Tuan, ucap beberapa penjaga pedang membungkuk memberi hormat, naik ke langit satu persatu, dan menghilang ke lembah pedang dalam sekejap. Setelah menyelesaikannya, Ming Dao berbalik dan kembali ke aula utamanya. Gunung Tianyin dan punggung Bukit Liu Jue adalah 2 kekuatan besar yang dekat dengan lembah pedang. Ngomong-ngomong, hubungan antara 2 kekuatan besar ini dan lembah pedang hanyalah bertetangga. Mereka telah bertempur bersama dalam beberapa pertempuran, namun tidak ada konflik. Hubungannya terlalu dalam, tetapi Ming Dao percaya bahwa melihat gioknya tergelincir, Dewa Tianyin dan Liu Jue Mingnu tidak akan pernah mengabaikannya. Setelah beberapa saat, hahaha, Ming Dao, kamu mengatakan dalam pesanmu bahwa kamu ingin memberiku kesempatan besar. Aku ingin tahu peluang seperti apa itu. Raungan gemuruh bergema di lembah pedang. Benar? Ming Dao, kamu memiliki pedang bagus, bisakah kamu memikirkan kami berdua? Suara wanita dengan suara yang kasar juga terdengar. Diiringi oleh 2 suara gemuruh tersebut, 2 barisan sosok muncul di atas lembah pedang, salah satunya mengenakan jubah hitam dengan nafas dingin, dan yang lainnya adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian seksi, dengan pinggang ramping dan sosok yang seksi. Keduanya adalah Dewa Tianyin dan Liu Jue Mingnu. Pada saat ini, mereka berdua terkejut ketika mereka melihat ke arah Daogu, yang sedang dikemas untuk relokasi. Apa yang terjadi di lembah pedang? Mengapa kamu membersihkannya? Kalian berdua datanglah ke lembah pedangku, kenapa kalian tidak masuk dan duduk? Pada saat ini, di lembah pedang, suara hangat Ming Dao keluar. Hahaha, Ming Dao, kami tidak perlu duduk. Jika kamu memiliki hal yang baik, mengapa kamu tidak keluar dan membicarakannya? Ucap Tianyin Shenzun tertawa keras, tampak waspada. Ya, udara di luar sangat segar dan kosong. Bukankah menyenangkan berbicara di luar? Ucap Liu Jue Mingnu juga tersenyum. Tidak masalah. Meskipun kalian berdua sangat tidak sopan, karena kita semua bertetangga, aku tidak akan mempedulikannya. Ucap Ming Dao dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, cahaya pedang hitam legam tiba-tiba melesat keluar dari lembah pedang, berubah menjadi cahaya hitam dan membelah langit. Cahaya pedang itu saling bersilangan. Dalam sekejap, ia datang ke depan Dewa Tianyin dan Liu Jue Mingnu, dan menjelma menjadi sosok berjubah. Jubah sosok itu berkibar liar, dan momentumnya seperti pedang terhunus, mencoba menembus langit. Itu adalah Ming Dao. Merasakan aura yang kuat pada Ming Dao, Dewa Tianyin dan Liu Jue Mingnu mengerutkan kening. Ming Dao di depan mereka memberi mereka rasa penindasan yang kuat. Tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Dalam hati mereka, tidak ada perubahan pada wajah kedua orang tersebut, namun mereka melihat Dewa Tianyin tersenyum dan berkata, Ming Dao, kamu mengirim seseorang untuk mengirim pesan, mengatakan bahwa ada peluang besar, dan kamu ingin menggalinya bersama kita. Saya tidak tahu peluang apa yang begitu mendesak. Di sampingnya, Liu Jue Mingnu juga menoleh. Tidak ada persahabatan sama sekali di tanah terlantar. Mereka tidak percaya bahwa Ming Dao akan melakukan sesuatu yang baik untuk mereka. Jika Ming Dao tidak menyampaikan sesuatu yang benar dan bersumpah, mereka tidak akan begitu ingin datang ke sini. Sepertinya kalian berdua sangat mengkhawatirkan hal ini. Dalam hal ini, saya tidak akan membiarkannya begitu saja dan mengatakan yang sebenarnya. Ucap Ming Dao memberikan batasan di sekelilingnya dan langsung berkata, aku telah menemukan mata air laut mati, dan aku ingin membaginya dengan kalian berdua. Apa? Mata air laut mati? Ucap keduanya berseru kaget. Keduanya menunjukkan keterkejutan.